Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, sahabat wanita kaum ibu, wanita surgawi, kita kembali berjumpa dalam acara Wanita Surgawi. Tema kita pada kesempatan ini adalah perlindungan Tuhan. Saya sudah menjumpai baik secara langsung maupun melalui Anda bertanya Alkitab menjawab dan berbagai media lain, wanita-wanita yang hidup di dalam ancaman, tekanan, perlakuan tidak adil, ya, tindisan, tertindis dengan banyak beban. Saya menawarkan perlindungan Tuhan kepada saudara. Dan bagaimana bisa hidup di dalam perlindungan Tuhan itu sampai kita bisa masuk rumah Bapa. Jadi kita membutuhkan perlindungan Tuhan bukan hanya bisa lolos lepas dari berbagai masalah, tetapi bagaimana kita bisa sampai rumah Bapa. Kita berdoa mohon hikmat Tuhan ya. Bapa di dalam surga, kiranya apa yang kami dengar ini menjadi kekuatan bagi kaum wanita, ibu-ibu, kaum Hawa yang membutuhkan perlindungan-Mu. Taruh perkataanmu di mulut anakmu ini ya Elohim Yahweh, agar kami mendengar kebenaranmu. Kebenaran yang murni yang tertuang dari hatimu. Bapa, aku tidak punya apa-apa. Aku memiliki hidup yang kuserahkan sepenuhnya kepadamu. Segenap diri dan hidupku untuk Engkau pakai sebagai alat kebenaran, dan kuberanikan diriku untuk menyerahkan hidup menjadi juru bicaramu ya Bapa. Berapapun harga yang harus aku bayar, ajari aku untuk membayarnya, supaya aku tidak mengeruhkan pemberitaan firman yang harus murni tertuang dari hatimu. Di dalam nama putramu Tuhanku Yesus Kristus Bapa, aku bersyukur untuk kehormatan menjadi juru bicaramu ini dan aku berdoa kepadamu. Amin. Lindungi aku Bapa, ku tak dapat jalan sendiri ya Bapa. Kau perlindunganku, perlindunganku. Lindungi aku Bapa, ku tak dapat jalan sendiri ya Bapa. Kau perlindunganku, perlindunganku. Pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku.
lindungi aku, lindungi aku sampai di rumahmu. Pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku. Lindungi aku, lindungi aku sampai di rumahmu. Lindungi aku Bapa, ku tak dapat jalan sendiri ya Bapa. Kau perlindunganku, perlindunganku. Lindungi aku Bapa, ku tak dapat jalan sendiri ya Bapa. Kau perlindunganku, perlindunganku. Pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku. Lindungi aku, lindungi aku sampai di rumahmu. Pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku. Lindungi aku, lindungi aku sampai di rumahmu. Pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku. Lindungi aku, lindungi aku sampai di rumahmu. Sekali lagi katakan bersama. Pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku. Lindungi aku, lindungi aku sampai di rumahmu, sampai di rumahmu, sampai di rumahmu, sampai di rumah Bapa, sampai di rumahmu. Saudara, lagu ini saya gubah tidak secara sengaja, tetapi ketika saya dalam keadaan benar-benar terjepit, dalam keadaan tertekan dan bisa saya katakan sebagai depresi gitu saudara, saya karang lagu ini dan tercipta. Jadi spontan dulu, dari spontan. Lindungi aku Bapa, ku tak dapat jalan sendiri ya Bapa. Kau perlindunganku,
perlindunganku. Pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku. Lindungi aku, lindungi aku sampai di rumahmu. Lagu yang saya karang spontan yang juga ternyata disukai oleh orang adalah Selalu Untukmu. Itu juga pada waktu saya dalam perjalanan dari Jalan Jenderal Sudirman sampai ke Gedung Penin, itu mungkin hanya beberapa belas menit. Maka lagu itu singkat tetapi itu juga spontan. Lagu lain yang saya karang juga lumayan dinyanyikan adalah Suka-Sukamu Tuhan, itu juga spontan. Lagu yang tergubah dalam kondisi tertentu ada spiritnya, saudara, ada gairahnya. Dan ini spirit atau gairah dari orang yang meratap. Ya, meratap untuk mendapatkan perlindungan Tuhan. Dan ternyata untuk bisa memiliki perlindungan Tuhan atau hidup dalam perlindungan Tuhan itu ada semacam seni, ada semacam kecakapan, saudaraku. Bagaimana kita bisa hidup dalam perlindungan Tuhan? Kalau saudara bisa menemukan titik itu, menemukan titik di mana saudara tahu bagaimana hidup dalam perlindungan Tuhan, saudara menjadi orang yang sangat kokoh. Ya, ibu-ibu, kaum wanita, walaupun engkau lemah, tapi kalau engkau memiliki seni hidup dalam perlindungan Tuhan, engkau akan menjadi kuat seperti baja, seperti batu karang di tengah lautan yang dihantam ombak, tetapi saudara akan tetap kokoh, tetap kuat. Nah, bagaimana kita bisa hidup dalam perlindungan Tuhan, saudaraku? Sebenarnya tidak mudah, saudara. Kalau dalam banyak agama dan ajaran dikesankan bahwa Tuhan seperti mencari-cari orang yang mau dilindungi, itu tidak salah sebenarnya, tapi bisa tidak lengkap. Atau itu hanya ditujukan untuk orang-orang Kristen. Kalau dalam kelompok orang-orang Kristen itu orang Kristen baby, Kristen baru, Kristen yang masih bayi. Jadi datang kepada Tuhan, berurusan dengan Tuhan hanya karena mau minta perlindungannya. Dan biasanya orang-orang seperti ini orang-orang oportunis pada waktu ia di dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam kebutuhan-kebutuhan hidup tertentu yang ia tidak bisa tanggulangi atau tangani, dia berperkara dengan Tuhan. Tetapi setelah ia berperkara dengan Tuhan, setelah ia bisa setelah dia bisa memperoleh, setelah dia mendapat apa yang dia butuhkan, maka tidak jarang kemudian tidak setia. Mungkin tetap menjadi Kristen, makin rajin ke gereja, lalu merasa berutang budi kepada pendeta yang mendoakan atau gereja yang mensupport ketika ia dalam keadaan-keadaan sulit. Dia menjadi seorang aktivis atau dia menjadi seorang donatur gereja. Tetapi dia tidak setia dalam arti yang sesungguhnya kepada Tuhan. Kalau kita butuh perlindungan Tuhan, itu intinya agar kita sampai rumah Tuhan. Itu. Kalau saudara minta perlindungan Tuhan hanya karena menyelesaikan masalah-masalah fana di dunia, lupakan Tuhan. Tuhan itu bukan model seperti kuasa kegelapan setan atau dukun yang setan atau tuyul yang dijual oleh dukun-dukun itu.
Mereka memberikan solusi, jalan keluar untuk masalah-masalah fana dunia. Tetapi dengan imbalan saudara menyerahkan nyawa dan keselamatan Anda kepada setan atau kuasa gelap. Tetapi kalau Tuhan mau saudara diungsikan ke rumahnya. Jadi masalah-masalah fana dunia ini tidak boleh menjadi main problem, masalah utama. Sebagai pendeta saya sudah bertemu dengan banyak jemaat yang memiliki masalah-masalah hidup. Dan sebagaimana seorang pelayan jemaat ya menyambut mereka, mengkonseling mereka, mendoakan mereka, memberi pengharapan, ya memberi penguatan, begitu. Tetapi dulu jangkauan saya hanya pada masalah-masalah itu sendiri, bagaimana bisa diselesaikan, lalu bisa menjalani kehidupan lebih nyaman, ya, menjalani hidup tanpa tekanan problem masalah. Dan itu salah. Sekarang saya harus memberitahu kepada saudara, juga bagian dari menebus kesalahan masa lalu saya. Anda tidak bisa minta perlindungan Tuhan kalau hanya supaya saudara bebas dari masalah-masalah fana dunia ini. Tuhan tidak senang. Kalau bagi orang Kristen yang memang baru, Kristen yang baru, sangat bisa dimengerti dan kita mentolerir. Sebab bukan tidak mungkin memang Tuhan menjadikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi itu sebagai sarana mereka menemukan kehidupan. Jadi kalau Tuhan membuat mujizat, mengadakan tanda-tanda ajaib, itu sebagai tanda. Dalam bahasa aslinya semeion, petunjuk arah. Bukan arah itu sendiri, tapi petunjuknya. Bukan tujuan. Bukan tujuan, saudaraku. Bukan tujuan, tetapi sebagai petunjuk. Semeion, petunjuk. Kalau kita melayani ke jemaat yang baru yang menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, ya, kebutuhan fana, kita mendoakan, mengarahkan, memberi bantuan, ya, itu sebenarnya hanya sebagai sarana sementara yang mengarahkan mereka kepada tujuan. Di dalam Yohanes 6 ayat 26 Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda itu, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jangan dong. Kamu mesti melihat tanda itu, tahu bagaimana membaca tanda itu, dan tahu hendak diarahkan kemana jalan hidupmu. Hendak diarahkan kemana jalan hidupmu. Bukan karena roti itu dan kamu kenyang. Nah, setelah jemaat ya yang baru itu didoakan mendapat jalan keluar. Nah, lalu kita arahkan mereka. Tujuan dari mengikut dan mengiring Tuhan Yesus. Jadi kalau gereja terus menerus bicaranya mujizat, itu sama dengan membonsai. Tanaman itu dibonsai. Nah, itu tidak bisa tumbuh secara normal dan berbuah. Dan akhirnya itu bisa menjadi penyesatan. Yang mulanya memang bukan penyesatan, berhubung gereja itu memang perlu tanda, perlu mujizat, betul.
perlu jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang dihadapi jemaat, betul. Tapi kemudian harus diarahkan kepada tujuan keselamatan tersebut. Kalau tidak, jemaat menjadi bodoh, picik, dangkal. Ya, jangkauan pandangnya tidak jauh. Ya, dia tidak melihat tanda. Celaka sekali saudara, tidak melihat tanda. Saya kemukakan ini bukan sedang menyerang gereja mana-mana. Ini kebenaran. Anda terima silahkan, tidak juga resiko ditanggung masing-masing kita. Tentu saja saya harus memberitahukan kepada saudara hal ini dengan tulus. Ya. Hai kaum ibu, hai kaum wanita, temukan tujuan hidupmu. Temukan tanda hendak diarahkan kemana jalan hidupmu. Temukan tanda itu supaya kamu tahu hendak dikemanakan engkau, hendak dikemanakan arah hidupmu. Nah sekarang saudara memiliki banyak persoalan, puji Tuhan. Persoalan-persoalan itu memang benar-benar bisa menggiring saudara kepada tujuan dari keselamatan, tujuan dari hidup. Ya. Jadi kalau kita minta perlindungan Tuhan itu dasarnya bukan sekedar supaya masalah itu selesai. Ya, punya masalah ekonomi, banyak hutang yang belum dibayar, berdoa supaya hutang terbayar. Boleh, bukan tidak boleh. Tapi setelah hutang terbayar mau apa? Memang orang punya hutang itu tidak tenang, saudaraku. Orang yang tidak punya rumah selalu diusir-usir oleh pemilik kontrak juga masalah. Kita mau punya rumah ataupun kalau kita harus kontrak kita mampu bayar setiap tahunnya tanpa kesulitan. Sakit itu tidak enak, enaknya punya tubuh sehat. Tetapi setelah tubuh sehat lalu mau apa? Ini masalahnya. Tidak enak ya jadi bawahan karena kurang efektif. Jadi berkat bagi orang, maunya jadi atasan. Punya wewenang yang lebih luas untuk bisa menggarami, memberkati banyak orang. Tapi kalau kita punya posisi kekuatan, kekuasaan, wewenang, pangkat, hanya karena kita mau memuaskan diri sendiri, malah masuk neraka itu. Seperti yang saya kemukakan, kalau seorang wanita ya misalnya dari kecil memang hidupnya sudah senang terus, orang tua juga memanjakan, semua kebutuhan dipenuhi, pendidikan bagus, ketemu suami yang baik juga, ya, ekonomi juga baik, suami juga bermoral baik, punya anak-anak yang sempurna, tidak ada yang cacat, tidak nakal, tidak terlibat narkoba, kuliah dengan baik juga, wah. Dapat jodoh juga baik, kalau punya cucu-cucu yang sempurna. Ini kan yang dimimpikan orang. Tetapi tidak mengerti tujuan hidup. Itu tragis sekali pada waktu menutup mata semua terburai. Ambiar. Ya, ambiar. Bukan tidak boleh memiliki rumah tangga yang tidak bermasalah tadi. Bukan tidak boleh. Idealnya jangan punya masalah. Studi yang baik, anak-anak baik, sukses, menantu yang tepat, cucu. Tetapi semua ini dipersembahkan untuk Tuhan. Sebagai persiapan untuk rumah Bapa. Itu. Makanya di lagu tadi kan saya mengajarkan kalimat ini saudaraku. Ya. Kalimat yang lindungi aku, lindungi aku sampai di rumahmu. Jadi pemberitaan firman Tuhan ini melindungi ibu-ibu yang sekarang tertindas, kecewa, merasa gagal hidup, tidak berharga, terkhianati, direndahkan, terinjak-injak. Mari dengarkan firman ini ya. Minta perlindungan Tuhan sampai rumah Bapa. Juga untuk ibu-ibu yang sekarang tidak memiliki persoalan
seperti orang pada umumnya. Ekonomi baik, rumah tangga baik, semua running well ya. Anda juga butuh perlindungan oleh firman ini. Jangan takabur, jangan sombong, jangan angkuh, jangan lupa diri. Hidup kita di dunia ini singkat ya. Hidup kita di dunia ini singkat. Jangan kita menjadi sombong karena hidup kita di dunia ini singkat. Jangan sampai kita lupa bahwa tujuan kita itu langit baru, bumi baru. Nah, ini yang pertama. Harus diingat, ini yang pertama. Yang kedua, persoalan pergumulan hidup itu, saudaraku, bisa menghancurkan kita. Artinya karakter kita menjadi rusak, watak kita buruk. Waduh, kejiwaan kita rusak. Tapi sebaliknya bisa menjadikan kita berkarakter baik, menjadi agung. Ya. Jadi pergumulan persoalan itu bisa menjadi lumpur ya. Mengotori sampai kotoran itu melekat, tidak bisa dipisahkan dari batu permata tersebut. Tetapi persoalan juga bisa menjadi sarana mengasah, diasah. Nah, sekarang saudara pilih yang mana? Nah, kalau bagi saudara yang sekarang tertekan, tertindas, terbuang, terkhianati, dihina, tidak punya harapan, wah itu bisa menjadi asahan yang luar biasa. Anda menjadi orang-orang yang sering saya katakan mudah dipindahkan ke surga. Karena orang kalau patah hati itu mudah meninggalkan percintaan dunia. Tetapi saudara, kalau hidupmu senang, tidak memiliki persoalan, everything is okay, running well, berat. Tetapi bukan tidak mungkin, bukan tidak mungkin tertutup. Maksud saya bukan berarti lalu tertutup kemungkinan untuk diasah. Bukan tidak mungkin ada asahan, ada. Saya ini secara ekonomi juga tidak punya persoalan, saudara. Saya punya istri, punya anak-anak, punya cucu, punya keluarga besar. Saya pribadi ini maksudnya baik. Tidak persoalan sama sekali. Sehat, sukses studi, bermoral baik. Tidak ada masalah. Sama sekali tidak ada masalah. Makanya ada beberapa teman-teman saya memandang saya ini pendeta yang sukses. Mau cari apa lagi? Tinggal bagaimana membuat jemaat tambah banyak, kolektor tambah banyak. Kalau tega yang ngambil uang sebanyak-banyaknya tanpa diharu-birukan, tanpa dipersoalkan orang karena ini otonomi, bisa. Tapi saya tidak memilih itu. Jalan hidup saya sekarang ini berat. Kenapa? Karena saya memilih jalan berat. Dalam berat ku tapaki jalan terjal ini, bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang nun jauh di sana, di mana kini Tuhan Yesus berada. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam via dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang Engkau titipkan padaku. Saya sudah beberapa kali hari-hari terakhir ini bicara kepada anak-anak saya. Kalian, ya saya katakan kepada anak-anak saya, kalian hanya saya ajak untuk membawa orang pindah ke langit baru, bumi baru. Kalaupun punya kesibukan bermacam-macam, apa usaha, bisnis atau apa-apa, semua harus untuk itu.
Saya katakan kepada anak laki-laki saya, Stephen Erastus, aku ingin setiap kegiatan kamu ada di situ, nak. Kamu mewarisi spirit papa. Menggiring orang, membawa orang ke langit baru, bumi baru. Kurang apa? Ada usaha yang dilakukan mamanya, ada penghasilan lebih dari cukup, untuk makan lebih dari cukup. Semua tersedia, tidak punya persoalan lagi. Tetapi saya memilih untuk berjalan dengan Tuhan. Nah, jadi kalau saudara sekarang dalam pergumulan persoalan berat, keluarlah dari persoalan itu. Dengan cara karakter Anda diasah, digosok, diubah. Anda jadi luar biasa. Tapi kalau Anda dalam keadaan yang nyaman, everything's running well, ambillah jalan Tuhan dan Anda akan diasah di jalan itu untuk menjadi seperti Yesus. Kalau tidak, Anda akan jadi orang yang tidak kokoh, tidak terbentuk. Dalam kenyamanan hidup Anda, dalam zona nyaman Anda tidak pernah terbentuk. Maka saya pilih, seperti lagu tadi, dalam berat ku tapaki jalan terjal ini. Aku memilih bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang nun jauh di sana, di mana kini engkau berada. Tidak ada kita memilih jalan ini. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam via dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang engkau titipkan padaku. Bagaimana Anda bisa bertumbuh kalau saudara mau menjadikan dunia ini tempat Anda rekreasi? Dunia ini tempat kita bertarung, saudaraku, ya. Jadi apakah Anda hidup dalam lumpur kotor, atau Anda mau diasah? Tergantung Anda. Pergumulan persoalan itu bisa menjadi media Anda diasah menjadi mengkilat. Tapi yang tidak punya persoalan harus berani mengikuti jalan Tuhan supaya pergumulan persoalan hidup saudara itu menjadi media untuk mengasah saudara. Jadi tidak ada kata pensiun bagi seorang anak Allah. Seorang pendeta itu enggak ada kata pensiun. Kalaupun dia menyerahkan tugas jabatan kepada asisten atau stafnya yang lain, dia tetap harus dalam pelayanan. Kita tidak pernah berhenti diasah. Saya sering mendengar kok saudaraku, banyak ibu-ibu yang menderita. Secara manusia dalam kedagingan saya marah. Rasanya saya mau mengirim seorang pengacara atau kenalan polisi untuk membela ibu-ibu ini. Tetapi apalah artinya itu, belum tentu juga bisa menjawab. Banyak pria-pria yang sewenang-wenang, atasan-atasan yang sewenang-wenang. Aduh, baru-baru ini saya diingatkan ya, karena ibu-ibu itu mencari saya melalui orang. Pak, ingat gak sih itu, mana ya, yang ini loh, dia punya suami orang kaya sekali. Kaya sekali.
Jadi dia membuat satu tuduhan, waduh luar biasa tuduhannya, yang tidak beralasan, tapi karena punya duit, sampai akhirnya ibu ini dicerai dan beberapa anaknya diambil alih oleh suami, masih kecil-kecil. Dan ibu ini sekarang disingkirkan begitu semena-mena. Biasa laki-laki mau apa kalau menyingkirkan istri. Aduh saudara, darah saya mendidih. Waduh ini kejam banget. Saya memberi kekuatan kepada ibu ini dengan kata-kata dan kalimat yang biasa saya sampaikan. Semua ada hitungannya kok. Hari ini kamu kuat, kamu menganiaya istrimu sembarangan. Semena-mena dia lemah. Tapi ada tangan yang kuat yang menjadi bapaknya akan membuat perhitungan. Aduh kamu ya. Kamu yang nanti di pengadilan Tuhan, kamu gemetar kamu, awas kamu. Kalau tidak bertobat kamu binasa. Sebaliknya ibu-ibu yang tertindas ini, enggak apa-apa. Jangan engkau tenggelam dengan masalahmu itu. Jangan engkau memberhalakan masalahmu, jadikan masalah itu media kau diasah oleh Tuhan. Dan vaksin yang bisa membuat engkau kuat hanya vaksin dari Truth ID. Mungkin ada yang lain tapi yang saya pasti tahu Truth ID. Yang menggiring kamu untuk menjadi sempurna. Yang menggiring kamu untuk masuk langit baru, bumi baru. Saya juga menghadapi persoalan anak yang melawan orang tua. Ya. Wah itu beberapa kali saudara. Menghina orang tua, tidak menghormati orang tua. Aduh. Seorang ibu yang anak gadisnya berani sampai berkelahi dan gulat ya. Karena anak perempuannya memang belajar ini juga. Belajar semacam kanuragan. Ibunya yang dilawan. Wah saya berkata kepada ibunya, Bu kalau aku jadi ibu saya nggak lawan Bu, saya diam saja. Ya wis terserah kamu nak. Ibu-ibu kaum wanita, saya gembala saudara, entah saudara anggota GSKI atau tidak, saya mentor saudara yang mau mengaku saya sebagai mentor. Dan memang ada orang-orang yang memanggil saya papa, walaupun lebih tua atau umurnya sejajar dengan saya dipanggil papa karena saya dianggap bapaknya atau papanya. Ya saya terima dan kehormatan bagi saya bisa melindungi ibu-ibu ini. Bukan dengan polisi, bukan kekuatan hukum mengirim pengacara, tapi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini akan mengubah hidupmu dan menghadirkan Tuhan di dalam hidupmu. Engkau hidup dalam perlindungan Tuhan kalau mau menerima bahwa persoalan-persoalan hidup itu adalah cara Tuhan untuk mengasah saudara. Cara Tuhan untuk mengasah saudara. Tapi kalau saudara bersungut-sungut, marah-marah, saudara tidak layak menerima perlindungan Tuhan saudara. Ngerti enggak itu berkat abadi? Itu berkat abadi. Itu berkat abadi bagi saudara. Nah kalau saudara tidak mau tahu bagaimana Tuhan mau melindungi saudara, Tuhan melindungi saudara itu lewat persoalan ini. Dengan pergumulan persoalan-persoalan tersebut, saudara digiring ke rumah abadi. Itu tujuannya. Maka tadi yang saya katakan, ingat yang sulit itu yang tidak punya persoalan. Maka orang kaya itu sukar masuk surga karena tidak memiliki persoalan. Sehingga ya tidak mau mencemplungkan diri dalam arena proses pengasahan tersebut. Jangan saudara pikir Tuhan membela saudara itu dengan mudah memberi jalan keluar, musuhmu dihukum, orang-orang yang menyakiti saudara disengsarakan Tuhan. Tidak, justru seringkali musuhmu seperti menang. Orang-orang, maksud saya orang-orang yang memusuhi saudara ya, kita nggak boleh punya musuh. Orang yang memusuhi kita, orang yang menyakiti kita, wah malah seperti berjaya. Tapi melalui semua itu Tuhan mengajarkan jalan kita.
Ingat, kalau saudara tidak mau menerima ini sebagai berkat abadi, tidak bisa disertai karena jangkauan pikirmu pendek, picik, miskin. Padahal Bapak di surga Tuhan mau bawa Anda ke rumah abadi. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku, dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya, Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalanmu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencanamu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di matamu. Sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalanmu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencanamu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di matamu. Sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Ya, jadi harus tahu tujuan kita rumah Bapa. Yang kedua, pergumulan persoalan itu mengasah kita. Yang tidak punya persoalan, masuklah di dalam dapur pengolahan, yaitu ikut jejak Tuhan. Dan kalau saudara mau ikuti cara hidup saya, ikuti firman-firman yang saya sampaikan, di situ banyak pengalaman pribadi yang akan memberikan inspirasi saudara. Pasti Anda menemukan, ya. Anda akan hidup dalam perlindungan Tuhan. Yang ketiga, seperti yang saya kemukakan hari-hari ini, dan itu menjadi menjadi berkat. Ketika Tuhan mengajarkan saya kalimat ini, kalau kamu melindungi orang, aku lindungi kamu. Aduh saudara, saya menangis terseduh-seduh saudara. Benar-benar saya menangis terseduh-seduh. Saya bersyukur karena Tuhan beri kesempatan saya untuk melawat Lazarus. Saya manusia seperti saudara yang juga punya perhitungan-perhitungan. Ada angka-angka di otak saya. Tetapi kalau bisa membuat Tuhan tersenyum, berapapun saya bayar. Nah, ketika kita menghadapi masalah-masalah ini, saudara, kalau misalnya ibu-ibu dikhianati suami, ya tidak harus mesti kumpul lagi. Kalau suami sudah menikah punya anak, ya sudah. Tapi jangan mengutuk, jangan dendam, jangan sakit hati. Tapi saudara menyerahkannya dalam tangan Tuhan, dan kalau mampu, dan memang harusnya mampu, mendoakan dia.
Setiap orang punya kasus yang berbeda-beda. Kalau ada mertua yang menindas saudara-saudara, berdoa untuk dia, kasihan. Tentu Tuhan proses saya juga melalui banyak peristiwa-peristiwa hidup saudaraku. Ya, makin hari saya makin bisa mengampuni, makin bisa memaafkan. Ya, kalau dulu saya, ya mulut saya mengatakan aku mengampuni, tapi tindakan saya tidak menunjukkan itu. Tapi sekarang aku mau dapat perlindungan Tuhan. Aku harus melindungi orang yang harus kulindungi. Kalau Tuhan mengirimkan Lazarus, saya harus menjagai mereka. Dan orang-orang yang memusuhi kita, kita doakan. Anda hidup dalam perlindungan Tuhan itu sempurna, dijagai Tuhan. Jadi di situ latihan untuk bisa mencintai orang-orang yang tidak layak kita cintai. Ya, saudara, dalam komunikasi saya dengan Tuhan, saya mengingat orang yang menyakiti saya, melukai saya, merusak nama baik saya dan bisa mengganggu pekerjaan Tuhan. Lalu baru bisa timbul itu belas kasihan. Aduh, kasihan ya, kok bisa gitu nih orangnya. Hati kita pecah juga saudara. Dulu enggak bisa, sekarang mulai bisa. Wah Tuhan, terima kasih Engkau bimbing saya. Ya. Ajarku tidak membalas mereka yang menyakitiku. Seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku, menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Saya membayangkan nanti kalau kita di surga lalu Tuhan mengatakan, aku titipkan loh orang-orang ini. Yang mana Tuhan? Nih, aduh Tuhan ini mah jahat banget Tuhan. Justru ini kutitipkan padamu. Dia membahayakan hidupku Tuhan. Loh, justru karena dia aku mau menunjukkan perlindunganku kepadamu. Wah, asik banget saudaraku. Cuman kalau kita menghadapi masalah itu, waduh, loh berat. Kita ngomong begini gampang, tapi waktu kita menghadapi masalah itu berat. Dan ketika saya dalam keadaan yang tertekan menghadapi ancaman pengkhianatan orang-orang yang dengan tega dan kejam ya mau menghancurkan hidup dan pelayanan saya itu, saya dibawa Tuhan kepada kebenaran mengenai percaya, menyerah, tidak khawatir. Dan itu saya khotbahkan pada tanggal 3 Januari hari Minggu jam 11. Jadi merdeka apapun yang terjadi Tuhan. Lalu muncul kalimat, kalaupun aku harus hancur, aku hancur di tanganmu. Banyak ibu-ibu yang rasanya sudah tidak ada harapan, pasti hancur. Kalaupun aku hancur Tuhan, aku hancur di tanganmu. Wah, aman saudaraku. Ya. Ajarku tidak membalas mereka yang menyakitiku. Seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku, menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu.
seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Jadi saudara itu kadang-kadang ya bisa dibawa Tuhan kepada keadaan seperti domba kelu yang dibawa ke pembantaian. Domba kelu itu domba bisu, seperti domba yang digiring itu untuk dibantai. Saya juga kadang-kadang merasa begitu saudara. Aduh mau membalas salah, gak membalas kok berat amat. Aduh aku seperti mau dijoroke gitu loh. Dijoroke itu apa ya? Didorong gitu loh saudara. Aduh mati aku Tuhan, mati aku. Ini Tuhan Yesus mengalami itu saudara. Jadi ketika dia dibawa ke Pontius Pilatus di hadapan imam besar, lalu dibawa ke sepanjang jalan Via Dolorosa itu, dia kan seperti domba kelu yang dibawa ke pembantaian. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia melindungi mereka dengan doa. Seperti Stefanus yang dilempari batu, dia berkata, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Persis seperti gurunya. Wah nyatanya Pak, Stefanus gak dilindungi Tuhan. Itu bentuk perlindungannya. Stefanus akhirnya mati. Tapi dia masuk rumah Bapa. Seandainya Stefanus tidak mati, lalu terhormat, lalu jadi imam besar, masuk neraka dia. Atau jadi imam, atau jadi orang terhormat, atau jadi pejabat Raja Herodes. Masuk neraka dia, mendingan dia mati masuk surga. Itu cara Tuhan membela kita. Jadi saudaraku sekalian, Tuhan itu unik banget saudaraku. Sangat unik Tuhan itu. Jalan-jalan Tuhan itu seperti ini. Dan inilah yang saudara bisa dapat di Truth ID ini. Khusus untuk acara wanita surgawi. Dan saya percaya banyak wanita yang akan sangat dikuatkan Tuhan. Hidup ini gak lama, ingat ya. Pasti ada ujungnya, pasti semua ini berakhir. Berakhir hancur, berkeping-keping lalu masuk neraka. Atau berakhir mulia menjadi batu permata yang akan dibawa masuk ke rumah Bapa. Tinggal pilih. Kalau saudara ikuti khotbah saya ini, mengerti dan melakukannya, kita selamat. Kita hidup dalam perlindungan Tuhan. Tujuan kita surga. Dan Allah Bapa pasti melindungi calon-calon anggota keluarga kerajaan. Allah tidak mungkin melindungi orang-orang yang calon anggota neraka atau kerajaan kegelapan. Tuhan bukan kacung. Tuhan itu Tuhan dan Raja yang harus dihormati. Tuhan pasti melindungi orang-orang yang mau diasah lewat segala keadaan untuk menjadi mulia. Ya, menjadi batu permata indah yang ditanam di taman Tuhan nanti. Nah masalahnya bagi yang tidak memiliki persoalan-persoalan berat bagaimana? Ya bersama saya udah jadi contoh kan. Aku ini hidup juga udah gak punya persoalan untuk kepentingan saya pribadi. Tapi saya mau masuk di jalan salib, di situ saya diasah. Yang ketiga, melindungi orang. Orang yang melindungi sesama terlindungi oleh Tuhan. Termasuk melindungi orang yang menjahati kita. Seperti contoh teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow, indah sekali saudaraku. Tetapi barang bagus tidak ada harga murah. Barang bagus itu mahal. Anda bisa mengaminkan khotbah saya, tapi melakukannya, wah, tidak mudah. Tetapi kalau saudara mau diberkati Tuhan, turuti apa yang saya sampaikan ini. Hai kaum wanita, hai kaum ibu, serap, terima, miliki, kenakan, alami
dan bagikan kepada ibu-ibu yang lain, bagikan kepada kaum wanita yang lain. Ini termasuk remaja-remaja putri yang ikut acara mengikut dengan tekun acara wanita surgawi. Ada gadis-gadis pemudi-pemudi yang rajin ikut ini. Dari Anda bertanya Alkitab menjawab, mereka mengatakan itu. Puji Tuhan. Ayo nak, ya bagi remaja-remaja wanita, ikuti Om Eras nak, jalan Tuhan ini. Ya, Anda baru bisa berkata, lindungi aku Bapa. Lindungi aku Bapa. Ku tak dapat jalan sendiri ya Bapa. Kau perlindunganku, tolong. Perlindunganku, pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku, lindungi aku, lindungi aku sampai di Saudara ikut belajar lagu ini ya, nanti sambil bekerja, menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, sambil bekerja di kantor, di toko, jaga warung, nyanyikan lagu ini ya. Dan jangan lupa mensubscribe Truth ID ya, memberi tanda like, oke? Dan kita mau menjadikan Truth ID ini tempat kita belajar kebenaran firman. Gereja Suara Kebenaran Injil Rehoboth Kelapa Gading, di mana saya menjadi gembala senior di sini bersama dengan Bapak Pendeta Cornelis Kiong. Ini rumah kita. Saya tidak pernah mengenal saudara secara langsung, tapi saudara adalah keluarga saya. Dan setiap kali saya berdoa sebelum tidur, bangun tidur, saya menyerahkan hidup saya. Ada kalimat di belakang itu. Dan orang-orang yang mencintai suara kebenaran atau pecinta suara kebenaran. Kadang-kadang saya berkata, aku serahkan hidupku, keluargaku, juga orang-orang yang kukasihi. Tetapi di dalamnya termasuk orang yang mencintai suara kebenaran. Saudara adalah anggota keluarga kerajaan Allah bersama dengan saya. Ya, ikut nyanyikan lagu ini dan dimiliki. Kalau saudara mau menghafal lagi, saudara bisa melihat YouTube, mengikuti ulang acara ini dan belajar lagu ini. Lindungi aku, lindungi aku Bapa. Ku tak dapat jalan sendiri ya Bapa. Kau perlindunganku, perlindunganku, lindungi aku Bapa, lindungi aku Bapa. Ku tak dapat jalan sendiri ya Bapa. Kau perlindunganku Bapa Elohim Yahweh, perlindunganku. Pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku, lindungi aku, lindungi aku sampai di rumahmu. Pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku, lindungi aku, lindungi aku
sampai di rumahmu. Ibu-ibu yang mengikuti kebenaran ini dan rindu menyerahkan diri untuk Tuhan, angkat tanganmu. Bapa, saya berdoa bagi setiap ibu-ibu, setiap wanita, kaum wanita yang mengangkat tangan. Aku serahkan mereka dalam tanganmu. Biarlah kami semua belajar kebenaran dan suatu hari kami akan bertemu bersama di langit baru, bumi baru. Walaupun di dunia kami tidak saling bertemu, bahkan tidak saling kenal secara tatap muka. Tuhan memberkati semua ibu-ibu dan kaum wanita yang mengangkat tangan ini. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara sekalian.